Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswa Nurul Mufidah, NIM 243657201017 dengan Prodi Sistem Informasi semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan struktur dasar if dalam pemrograman C++. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu pemrograman? Menurut buku yang sudah saya baca, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki instruksi-instruksi atau biasa disebut dengan kode pemrograman, yang dimana kode pemrograman ini digunakan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu if. If adalah pernyataan atau statement percabangan dalam C++. Digunakan untuk menjalankan suatu blok kode hanya jika kondisi tertentu bernilai benar atau true. Selanjutnya, apa itu C++? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat berbagai jenis program komputer, mulai dari aplikasi sederhana hingga sistem operasi dan game. Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh program if menggunakan C++. Di sini sudah ada program yang sudah saya ketik, tetapi kita akan mengetik ulang supaya lebih jelas. Yang pertama itu ada, kita ketik dulu guys. Yang pertama itu include IOStream. Baris ini memberitahu compiler untuk menyertakan library input atau output standar C++. Library ini dibutuhkan agar kita bisa menggunakan cin untuk input dan cout untuk output. Selanjutnya ada using namespace std. Ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std_cout atau std_cin setiap kali. Dengan kata lain, cout dan cin bisa langsung digunakan tanpa awalan std. Contohnya seperti ini. Kita tidak perlu menulis seperti ini. Oke. Selanjutnya in main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program C++. Semua kode akan dijalankan harus berada di dalam kurung kurawal dari main. Selanjutnya in angka. Baris ini mendeklarasikan sebuah variabel bernama angka dengan tipe data int atau bilangan bulat. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Oke, itu saja. Jadi selanjutnya kita ketik dulu. Nah, seperti ini.
Selanjutnya cout, masukkan sebuah angka. Cout ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Di sini program meminta pengguna untuk masukkan sebuah angka. Tanda ini digunakan untuk menyalurkan teks ke cout. Selanjutnya cin, angka. Cin digunakan untuk menerima input dari pengguna. Terus tanda ini berarti nilai yang diketik oleh pengguna akan disimpan ke dalam variabel angka. Selanjutnya if angka lebih besar 0. Ini adalah struktur if digunakan untuk membuat percabangan kondisi. Program akan memeriksa apakah nilai angka lebih besar dari 0. Jika kondisi angka lebih besar dari 0 bernilai true atau benar, maka kode di dalam kurung kurawal akan dijalankan. Jika false atau salah, maka blok tersebut akan dilewati. Baris selanjutnya cout, angka ini adalah positif. Baris ini hanya akan dijalankan jika angka lebih besar 0. Teks angka ini adalah positif. Teks ini akan ditampilkan ke layar. Terus ini underline digunakan untuk mengakhiri baris new line seperti menekan enter. Selanjutnya kita menutup blok if seperti ini. Menutup blok if. Perbaiki dulu guys. Nah, setelah itu kita selanjutnya return 0. Baris ini menunjukkan bahwa program selesai dengan status berhasil. Nilai 0 biasanya berarti tidak ada error. Selanjutnya kita menutup fungsi main, blok main. Fungsi blok main.
salah. Ini. Selanjutnya kita akan menjalankan program, terus melihat hasilnya bagaimana. Itulah hasil dari program yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.